Haleluya. Shalom saudara dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Haleluya. Saya rindu melalui program ini setiap umat Tuhan terus diperlengkapi, terus dimurnikan hati kita sehingga kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan dalam keseharian kita. Dengan kita mendengarkan firman Tuhan, saya percaya ada iman timbul dalam hati kita sehingga apapun yang kita hadapi kita dapat berkata, Tuhan, aku percaya Tuhan masih buat mujizat dalam kehidupanku. Sehingga kita gak jadi orang-orang yang gampang kehilangan pengharapan karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, saya juga mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati, yang sudah dikuatkan, yang sudah mengalami anugerah Tuhan dengan merenungkan firman Tuhan secara khusus melalui program Bible and Coffee ini. Saya juga mengajak untuk kita boleh menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekeliling kita dengan sosial media kita, dengan cara membagikan kembali renungan singkat ini sudah dikasih dalam Tuhan, sehingga setiap kita terus diperlengkapi untuk melakukan apa yang baik dan melakukan apa yang mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena hari ini kami kembali diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapan-Mu mengalir atas kami sehingga ketika kami merenungkan firman Tuhan kami dapatkan rema yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita orang-orang yang hidupnya sudah ditebus dari dosa, menjadi kebanggaan kita adalah doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Ya kan? Karena Alkitab mencatat bahwa yang menghalangi doa-doa kita adalah dosa. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kita, bukan telinga Tuhan kurang peka untuk mendengar doa kita, tapi karena dosa-dosa kita lah yang menghalangi kita, yang membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi ketika dosa kita ditebus, kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita mengalami apa yang disebut dengan kuasa doa. Itu yang disampaikan di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat 14 dan ayat yang ke-15. Nah, ini yang saya mau bagikan buat setiap kita agar kita menyadari bahwa hidup kita itu punya kuasa di dalam doa. Jadi jangan malas berdoa, ya kan? Sedikit doa, sedikit berkat. Banyak doa, banyak berkat. Banyak berdoa, saudaraku. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 dan ayat 15. Dan inilah keberanian percaya kita kepada Yesus. Ini yang membuat kita berani percaya kepada Yesus, yaitu bahwa Tuhan mengabulkan doa kita. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, doa saya dikabulkan oleh Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, doa saya dikabulkan oleh Tuhan. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut apa? Kehendaknya. Jadi kita berdoa, setiap apa yang kita doakan yang pasti didengar oleh Tuhan. Itu dulu. Yesus bilang, bukankah Tuhan akan membenarkan setiap anak-anak yang siang malam berseru-seru kepadanya? Janganlah engkau berjemu-jemu untuk berdoa. Iya, ini yang kita pegang dalam hidup kita. Ada masalah, ada pergumulan, jangan stres, jangan tertekan, jangan gak bisa tidur, doa. Saya harus berdoa, sama-sama bilang sama saya harus berdoa. Amin. Inilah keberanian percaya kita kepada Yesus. Kita berani percaya kepada Yesus karena Ia mengabulkan doa kita. Jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, dan jika kita tahu, lihat ayat 15, dan jika kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Istri-istri, kalau suamimu diambil perempuan lain, suami-suami istrimu diambil laki-laki lain, doa terus. Doa. Mungkin ada yang bilang, saya udah berdoa pendeta, tapi sampai saat ini belum. Apalagi yang mesti saya berbuat? Doa. Kita punya keberanian percaya bahwa doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Makanya Tuhan Yesus juga bilang, ini yang memacu iman kita. Tuhan Yesus bilang begini, Markus 11 ayat 24. Karena itu
Aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Lihat saudara, Yesus menyampaikan perkataan ini dengan kuasa. Aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta, apa saja yang kamu doakan, percayalah. Jadi doa dan percaya tidak bisa dipisahkan. Jangan setelah berdoa kita mulai ragu. Aduh bener gak ya suami saya bisa dipulangkan? Aduh bener gak ya istri saya bisa bertobat? Aduh bener gak ya rumah tangga saya bisa kembali utuh? Abis berdoa kita mulai ragu lagi. Aduh bisa gak ya sakit penyakit saya disembuhkan? Kalau kita sudah berdoa kita harus satu paket dengan percaya. Sama-sama bilang sama saya, satu paket dengan percaya. Amin. Jadi udah berdoa nih. Setelah berdoa jangan bimbang. Jangan ragu dengan apa yang kau doakan. Dasarnya ada firman. Makanya selalu saya bilang firman itulah yang meneguhkan hati dan iman kita. Sehingga ketika kita berdoa kita tahu, oh saya sudah berdoa maka saya harus percaya. Makanya Yesus bilang, karena itu Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan. Lihat saudaraku, hal itu akan diberikan kepadamu. Pegang janji Tuhan, ya. Ingat saudara yang dikasih dalam Tuhan, doa dan percaya itu tidak bisa dipisahkan. Engkau berdoa tapi engkau bimbang, engkau tidak mendapatkan apa yang engkau doakan. Engkau bimbang karena engkau tahu engkau tidak memiliki dasar firman Tuhan. Tapi ketika kita memiliki dasar firman Tuhan, baik 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 dan 15 dan Markus 11 ayat 24 ini, maka kita tahu saya sudah berpegang bukan kepada perasaan saya berpegang kepada kepercayaan saya kepada siapa yang mengatakan bahwa apapun juga yang kamu doakan, kamu akan terima. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ingat hal ini. Doa merupakan sesuatu yang sangat vital. Ya kan, tokoh reformasi gereja Yohanes Calvin pernah mengatakan doa adalah nafas hidup orang Kristen. Orang yang gak berdoa, orang Kristen yang gak berdoa adalah orang Kristen yang sedianya sudah mati. Kita berdoa karena kita masih hidup, saudara. Ya kan? Kita bersyukur. Kita harus terus berdoa karena Tuhan hanya sejauh doa. Dan doa, ingat ya saudara ya, doa dan percaya tidak bisa dipisahkan. Itu satu paket. Ketika kita berdoa, maka langkah berikutnya kita harus percaya apa yang kita doakan kita sudah terima. Pastikan jangan pernah berhenti untuk berdoa. Buat apa yang kau gumuli. Kalau sampai hari ini belum kau lihat, tetap terus berdoa. Dan di sisi lain kau harus percaya apa yang kau doakan kepada Tuhan. Didengar Tuhan. Dan Tuhan akan kerjakan yang dahsyat dan luar biasa dengan apa yang kau doakan. Kita berdoa, kita datang kembali kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena hari ini kami diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Yang mengingatkan kami, yang menuntun kami, yang membimbing kami untuk tetap terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kami berdoa karena kami tahu bagi Tuhan Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Kami berdoa karena kami percaya bagi Tuhan Yesus apapun yang kami doakan kami harus percaya dan sudah menerimanya. Hari ini kami diingatkan untuk selalu berdoa. Elia manusia biasa, tapi dia mau sungguh-sungguh berdoa supaya hujan tidak turun. Maka itu yang terjadi. Kami pun manusia biasa yang memiliki Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Bapak hamba berdoa buat umat Tuhan. Biarlah hari ini mereka terus berdoa. Taruh api untuk terus berdoa dalam hati dan hidup kami. Untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Karena kami percaya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong, Tuhan yang akan berperkara dalam hidup kami. Hamba berdoa juga buat yang sakit. Dimanapun mereka berada, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Bahkan mereka yang berbeban berat mendapatkan kekuatan dan pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Berkat-Mu ada atas setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Tetap terus berdoa. Satu paket dengan percaya. Doa dan percaya tidak bisa dipisahkan. Tuhan Yesus memberkati kita.